Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi video kita pada hari ini akan kita buka dengan cloud gaming ya. Nah, sebenarnya kalau mau ngomong yang akan kita bahas pada hari ini itu lebih besar lagi skalanya dibandingkan dengan cloud gaming. Tetapi menurut gua cloud gaming ini bisa menjadi satu bridge yang sangat enak untuk kita bisa kebayang konsep dari video kita pada hari ini ya. Nah, kenapa gue bahas dari sisi gaming? Karena di Indonesia gue cukup yakin banyak sekali gamer ya. Nah, untuk para gamer, apa yang bikin elu nggak bisa main game-game terbaru? Kemungkinan besar adalah permasalahan dari komputer lu kurang kuat ya. Nah, maka dari itu banyak sekali sekarang cloud gaming. Ya, walaupun masih banyak beta sih, kayak Xbox itu seingat gue masih yang Game Pass dia itu masih beta. PlayStation Now dan seterusnya. Intinya orang lagi berusaha untuk ke cloud gaming. Dimana kita pakai PC kentang pun bisa main game yang luar biasa high spec. Gimana caranya? Nah, computingnya itu dilakukan di luar dari komputer lu. Jadi komputer lu mau ampas pun nggak masalah. Karena dia pakai spek komputer lain. Nah, itu yang disebut sebagai cloud gaming. Nah, gue harap lo kebayang nih ya, karena itu menurut gue analogi yang paling gampang. Orang pengen main game berat, tapi PC kentang. Nah, cloud gaming solusinya. Nah, tetapi banyak orang nggak tahu sebenarnya cloud itu nggak hanya untuk gaming saja, tetapi ada disebutnya cloud computing. Dan kalau kita lihat di sini, lagi-lagi yang pemain-pemain besarnya adalah orang-orang yang sama lagi ya. Amazon ya, Google, lalu Oracle dan seterusnya ya. Buat lo yang memang suka dalam dunia teknologi, kemungkinan besar nama-nama besar ini sudah tidak asing karena sampai sekarang pun masih banyak proyek-proyek kripto yang menaruh data mereka itu di AWS ya, karena ya lo lihat sendiri 31% dari cloud ya mungkin masuknya ke cloud industry lah gitu ya, karena bukan cuma gaming maupun computing tapi industri cloud in general itu 31% tuh didominasi oleh Amazon ya, Amazon Web Services ini sebenarnya AWS tuh ya. Dan kalau kita lihat kuartal 1 2024 aja mereka itu revenue loh. Ini bukan besar marketnya, tapi revenue-nya itu mencapai 76 miliar USD. Jadi sangat besar potensinya sebenarnya ya. Nah, tetapi permasalahannya apa? Ya, lu coba cek sendiri deh. Ada berapa banyak kasus-kasus kebocoran data, kasus-kasus ya susah untuk mendevelop hal-hal ya di cloud seperti ini. Jadi bisa dibilang dominasi mereka ini ada cara yang lebih baik gitu. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai satu cryptocurrency project yang mencoba untuk menyelesaikan permasalahan dan monopoli dari perusahaan-perusahaan besar ini dengan membuat sistem yang terdecentralized. Jadi pada hari ini kita akan bahas dan mereview mengenai Fluence. Tapi sebelum kita masuk, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Dan sebelum kita mulai ya, gue akan langsung grab your attention dengan ini ya, karena di Indonesia tuh paling suka dengan kata-kata ada yang gratis ya, nggak usah pakai resiko ya, nggak usah beli-beli dulu ya, apalagi dalam masa-masa sekarang. Buat lu yang kemarin mungkin kebanyakan beli di atas gitu, atau waduh gue kemarin all in bang, padahal gue udah bilang jangan ya, udah dari April Maret ya, tapi ada aja yang mungkin belum nonton video gue. Nah, kehabisan dana nih ya, nggak usah khawatir, sekarang Fluence sedang ada prize pool sebanyak 1 juta FLT ya. Nah, di sini gue udah cobain ya, caranya simple ya, dan kita bisa kumpulkan points untuk ya seperti yang kita bisa lihat di sini mendapatkan si FLT token dan bisa menjadi one of the first people yang bisa stick si FLT di the largest decentralized serverless platform ya. Oke. Nah, udah nih, harusnya udah ke grab nih attentionnya ya, karena bisa dapat hal yang gratis nih. Jadi, lu bisa punya exposure ke project ini secara gratis gitu ya. Nah, sekarang kita jelasin dulu Fluence ini buat apa ya. Nah, jadi kalau kita ngomong ya, mereka ini membuat suatu term disebut cloudless computing, di mana si Fluence ini sebenarnya masuk ke dalam satu kategori ya, DePIN disebutnya ya. Nah, DePIN ini adalah bagian dari ya, kalau mau dibilang ya, ini sebenarnya adalah RWA begitu. Real world asset.
Nah, tapi kalau RDW itu sebenarnya kan satu term yang dipakai oleh si Larry Fink aja gitu. Tapi itu bisa menjadi satu kata yang mencakup keseluruhan dari ini ya. Nah, jadi cara kerjanya kayak gini kurang lebih ya. Kita bikin sesimpel mungkin lah. Karena lagi-lagi kalau ini mau jelasin teknis, jujur ini bisa kepanjangan dan gue takutnya lu ketiduran semua ya. Jadi simpelnya itu ada dibagi jadi 3 hal ya, makanya gue kasih 3 warna berbeda. Yang pertama, blockchain. Blockchain ini tugasnya adalah sebagai satu buku besar atau satu ledger, technically speaking, yang aman dan transparan. Bisa mencatat semua transaksi pertukaran data dalam jaringan. Nah, jadi blockchain ini memastikan kepercayaan dan transparansi dengan menyediakan catatan yang nggak bisa diganggu-gugat. Begitu. Dan selain itu ada juga IoT. Nah, IoT ini adalah perangkat yang saling terhubung mengumpulkan dan bertukar data secara real time. Nah, ini bisa dibilang kalau kasarnya ya, kayak hardware-nya lah gitu yang kita bisa pegangnya lah begitu ya. Nah, selanjutnya DePIN. Nah, DePIN ini adalah perangkat-perangkat komunikasi satu sama lain dengan database blockchain sehingga memungkinkan interaksi antara otonom yang responsif dan infrastruktur fisik. Jadi bisa menggabungkan ya kasarnya ya si blockchain ini yang dalam tanda kutip mungkin orang-orang tua sering bilang itu di awan-awan ya cuma nggak bisa kita pegang dan yang hardware-nya kasar seperti itu ya. Nah, Fluence ini bisa dibilang komplit dari awal sampai akhir ya. Nah, dia tujuannya lagi-lagi adalah untuk bersaing dengan para pemain-pemain besar ini. Dan yang gila adalah apa? Dia di titik sekarang pun dengan sistem yang terdesentralisasi mereka ini bisa lebih murah dibandingkan dengan pemain-pemain besar ini. Nah, tinggal pertanyaannya apakah cukup banyak yang adopsi atau tidak begitu ya. Nah, untuk Fluence ini sendiri itu mereka cukup banyak mendapatkan investor-investor ya. Salah satu yang mungkin cukup besar adalah mereka ada dari Arweave ya. Lalu juga mereka ada 1KX, ada Multicoin Capital dan seterusnya ya. Nah, kalau kita di sini ya balik lagi kalau gue pribadi tuh sebenarnya udah lumayan sedikit pengen lebih teknis tapi ya lagi-lagi menurut gue kalau ini dijelaskan terlalu teknis orang tidur begitu. Jadi ya paling gampang sih gue visualisasi bukan visualisasikan tapi gue jelaskan dengan itu seperti cloud gaming. Nah, jadi apa ya segala suatu computing yang diperlukan berat gitu yang kesannya harus computing berat yang tadinya harus dilakukan di laptop kita sendiri di komputer kita sendiri dengan sistem cloud itu bisa dilakukan di tempat lain gitu. Kita pakai PC kentang pun bisa. Nah, tetapi sekali lagi si Fluence ini nggak mau dengan sistem yang sudah ada. Nah, sistem yang sudah ada ini ya seringkali ada permasalahan, jebol, mahal, dan seterusnya. Jadi itu yang ingin diselesaikan oleh Fluence. Nah, untuk cara kerjanya sendiri, Fluence ini menggunakan satu protokol yang sebenarnya itu terinspirasi dari Aqua Protocol ya. Nah, di sini tujuannya adalah untuk memprovide dan mendistribusikan execution without centralized coordination. Jadi kalau di sini tiba-tiba servernya si AWS kejebol, ya udah data lu keambil begitu. Dan itu udah pernah terjadi beberapa kali ya di 2023 atau 2022 pernah tuh ada news besar ya AWS kejebol gitu ya, server mereka kejebol. Nah, karena mereka menggunakan sistem ya blockchain terdecentralized, jadi akan jauh lebih sulit. Arguably secara mathematically akan signifikan lebih susah dibandingkan server yang tercentralized begitu. Jadi mereka akan cenderung lebih aman gitu. Nah, selanjutnya di sini juga mereka ada proof of compute ya, di mana orang-orang yang ingin mendapatkan si FLT ke depannya ya. Jadi kesannya gini, kalau lu mining di Bitcoin itu lu menyelesaikan permasalahan matematika untuk bisa mendapatkan privilege untuk bisa memvalidasi satu transaksi. Nah, di sini ya daya apa kesannya ya daya ya leverage dari hardware lu atau laptop lu lah gitu ya, atau computing dari komputer lu lah gitu kasarnya, itu dijadikan satu currency di sini dan dibayar dengan FLT kasar seperti itu ya. Ini mungkin gambarannya tuh mirip-mirip seperti di sini ya. Mana ya? Kebanyakan nih. Wah, ya intinya gini sih. Jadi intinya lu bisa menjual your computing power di sini gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kalau kita juga di sini untuk Fluence itu sendiri, kita akan langsung aja masuk ke bagian orang paling suka. Oke bang, gue kebayang garis besarnya nih. Gue pengen punya nih FLT ya. Nah, lu bisa dengan cara mengikuti si
stake race ini sendiri. Ya, nah, si stake race ini akan ada 1 juta FLT yang dibagikan untuk all time top 100 racers. Jadi buat lu yang masuk sampai ke top 100 racers, di sini udah ada ya leaderboardnya, lu akan mendapatkan prize pool sebesar 1 juta FLT secara gratis. Begitu. Jadi nggak usah khawatir, nggak perlu merogoh kocek di sini ya, tinggal kita lihat lu seaktif apa aja gitu. Lalu ada 10.000 FLT token lagi yang dibagikan untuk top 20 gainers, eksklusif NFT untuk all time top 1000 dan juga untuk top leaderboards yang akan mendapatkan lagi staking rewards gitu. Dan ini semua sekali lagi gratis ya. Nah, gue pribadi udah cobain satu ya, di sini kita continue quest aja, dan di awal-awalnya otomatis simple lah, tapi nanti makin ke kanan makin banyak. Nah, di sini kita bisa misalkan contoh login gitu. Nah, ini simple ya, masih gampang-gampang. Kita submit email kita dan seterusnya. Jadi caranya simple banget. Ya, lo tinggal ikutin aja satu persatu di sini ya. Nanti akan ada poin yang terus bisa kita dapatkan. Nah, biasanya sekali lagi ya, untuk checkpoints yang kecil-kecil seperti ini akan gampang. Tapi makin ke kanan akan makin lebih sulit begitu ya. Oke, nah buat lo yang pengen silahkan boleh coba ya, ada di link description di bawah. Lo bisa langsung ikutan si FLT stake race-nya. Dan lagi-lagi ini semua gratis, jadi tidak ada ruginya. Buat lo yang mau coba silahkan ya. Oke, itu kurang lebih untuk Fluence. Nah, sebenarnya mereka udah ada Twitter atau X ya. Lagi-lagi semua cryptocurrency project selalu punya X atau Twitter ya. Nah, lu buat yang pengen follow, silahkan bisa follow di @fluence_project ya, di mana di sini mereka akan jelaskan bukan jelaskan, tapi lebih tepatnya mereka akan terus update news-news terbaru ya. Nah, menurut gua gimana? Menurut gua sebenarnya FLT atau Fluence ini punya satu potensi yang menarik ya. Karena ya seperti yang lu bisa lihat, ini masih didominasi oleh pemain-pemain besar. Nah, apabila mereka bisa ambil, wah berapa persen, nggak usah gede-gede, 1-2% aja dari market ini ya. Nah, ini tentunya akan bisa membuat satu eh, evolusi baru lagi ya, evolusi baru lagi di internet. Jadi seperti yang kita tahu, internet ini terus berevolusi dari satu masa ke masa lainnya ya. Dimana ya sekarang lagi semuanya itu masih cenderung dikuasai oleh beberapa saja perusahaan begitu. Salah nggak? Ya enggak, mereka ada kesempatan ya dihajar aja. Nah, tetapi seperti yang gue bilang, ya lu bisa cari sendiri deh permasalahan dari ya para penyedia services ini seperti AWS, Google Cloud dan seterusnya. Mereka seringkali ya kejebol, dan ada yang juga yang komplain mereka kurang kurang developer friendly dan seterusnya. Nah, tetapi ini potensinya besar karena lagi-lagi seperti yang gue bilang ya, sama kayak permasalahan kita para gamer bokeh ya. Para gamer bokeh dia nggak kuat untuk bikin satu laptop, atau ya bukan bikin laptop lah ya, bikin komputer yang cukup kuat daya computingnya untuk game-game berat. Nah, makanya supaya bisa lebih murah mereka pengen main, ya mereka menggunakan cloud gaming. Nah, ini sama persis kayak orang-orang yang sedang ingin mendevelop berbagai macam hal di internet. Ini kasarnya adalah versi lebih besarnya lagi dibandingkan cloud gaming. Kalau cloud gaming kan lu pengen main game. Nah, kalau di sini lu pengen mendevelop segala macam hal. Nah, tapi kalau kita harus bikin our own supercomputer untuk bisa mengcompute stuff yang that we need to compute, itu mahal. Nah, dengan ada cloud services ya, nah cloud services itu bisa macam-macam. Ada yang computing, ada yang storage. Nah, kayak lu Apple beli storage kan, nah itu sebenarnya cloud kan. Nah, tapi orang cuma biasanya taunya storage aja. Tapi sebenarnya computing pun sekarang sudah bisa ya, sudah bisa dilakukan secara cloud. Nah, jadi makanya sekali lagi gue gambarkan dengan cloud gaming karena ini yang mungkin layman paling kebayang gitu, orang-orang awam paling kebayang gitu. Ya, jadi potensinya besar, dan apabila banyak yang bisa adopsi, ini bisa menjadi satu project yang sangat menarik. Dan sekali lagi gue tekankan, yang paling gue suka adalah ini gratis, tidak ada resiko. Itu lu nggak perlu bayar apa-apa dulu, lu tinggal ikutin aja. Siapa tahu lu, kalau memang lu diligent enough, lu bisa masuk ke top 100 dan bisa mendapatkan langsung prize pool. Sekali lagi, prize pool utamanya adalah 1 juta FLT. Top 20 gainer akan dapat lagi 10.000 FLT, dan juga ada beberapa lagi hal-hal lain seperti NFT yang eksklusif untuk top 1000, dan juga akan ada extra staking rewards lagi kalau kita ada di top leaderboards begitu ya. Jadi buat lo yang pengen coba,
silakan bisa tinggal langsung aja klik di link description di bawah dan langsung mendapatkan poin untuk bisa masuk ke dalam leaderboard ya, karena di sini udah lumayan banyak nih. Ada satu orang namanya Far udah sampai 296.000 poin, sementara gua baru berapa nih? Gua baru Waduh, baru 10 poin yang tercatat ya. Jadi buat lo yang pengen silahkan dikejar dari sekarang ya. Oke, seperti biasa kita tutup video ini dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.